Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu an jumhuril ulama aktsarihim rahmatullahi alaihi ajmain. Wal maqalatu makalah saminatu kang kaping 8. Iku an jumhuril ulama saking mayoritas ulama, ada ulama, kayak aktsarihim ada ulama. Rahmatullahi alaihi ajmain. Utawi rahmati Allah wa alaihi muga-muga ing atase para ulama ajmain haris kabeh ulama. Rupanya makalahnya itu. Inna wa satuna wa ta'ala ifakroma itu mulia sapa Allah nabi yahu ing nabinya Allah. Rupanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulia di khamsi karomaten kelawan 5 derajat tamat, 5 derajat kehormatan. Manane karomat itu kehormatan, kemuliaan. Akrama keramat Jawa itu ora wong semikir itu ya. Keramat itu kacau betul. Keramat itu maknanya betul. Akramahu mulyana sapa wa ta'ala ing kanjeng Nabi ismi kelawan asmane. Ini Muhammad. Muhammad orang yang perilakunya terpuji. Wal jismi lan jismi. Perilakunya terpuji, fisiknya juga terpuji. Kira ono Nabi ubi serta saya ora. Sate umat izin dina bela. Tapi Nabi ku enggak tahu. Ganteng sempurna. Wala ilan peparing. Bahkan Nabi itu untuk rahmat malih wal khotot. Lan carane salah. Umpama salah itu jadi. Warido lan carane ridhan. Amal ismu anapun utawi asmane ngene para dhamma komando apa nabi ciri salah ini kan kasebut rasul. Ora dijangkar jenenge tapi disebut ya iwa rasul. Walam minati lan ora ngundang sapa wa ing nabi bismillah asmane kamanate. Kaya lan ngundang sapa wa jamil anbiya sebagian iki ora nabi. Alaihi salam. Isla Adam padane Adam manung Ibrahim Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Ya ayyuhar rasul wong sing diutus Allah balligh nyampe sira mak ing perkara unzila kang den turun apa mak ya kamarisi. Terus boten pakai ya Adam ya Nuh tapi utusan Nabi pada rasul. Wahada utawi iku fi waktu indari wahyi ing dalam waktu turun wahyi. Amma waktu mukahafati anapun waktu ngegeng. Mukahafah itu melihat cara berhadapan-hadapan. Maka alam qadawu sapa ta'ala linabina berarti kita lewat merok merok dewe yang sal jalu asirat toh mongko kita iki. Wa amal jismu anapun te jismu faida da'a mongko nalikane undang sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Undang sean ing perkara. Fa aja mongko mesti jawab apa sek wa yang sek binafsi kang awak dhewe Indonesia anu sampeyan Nabi. Jadi fisik apapun atau materi apapun yang dipanggil Nabi maka materi itu akan melakukan sendiri tanpa menunggu sahibu materi tadi, sahibu sek. Nggih kula terang. Walai ngafalana orang lakoni sapa Allah dari ka mengkono-mengkono ikilah keramat awatil kal karomat bisa ilambiya wadali kami misalnya tem kono-kono kabeh ana wisatan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kok itu balekna sapa Nabi aina kota tada ing mripate kota tada baca sakotat sausen jeblok ka ing kota tada ila kota maring pikine kota tada wa nahwi dalik badane mengkono-mengkono kabeh. Wa amal atau wanapun utawi atau peparing. Iku fa'atahu mongko paring sapa wa ing Nabi bila soalen dan nak menjalu. Qala ta'ala inna a'tayna al-kautsar. Kowe tak kei terapa kautsar. Wa qala ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatar. Kan bakal paring ka ing sira sapa rabbuka pangeran sira fatar to mongko dadi iku sira. Wa amal khatawana penuti salah iku fadikrul afi. Salah Nabi iku mesti kecelok salah, jadi salah kurang mesti salah tentang kecelok salah. Utawa kontaknya ora pas, mungkin kalau terang. Wa amal khoto'u anapun te salah itu ngene fatikrul afi mongko nyebut kangapura, nyebut di ngapura qabla dan tulis dulu disane Nabi. Itu qala sekiranya ka Allah Taala apa wa anta. Apa nyepura sapa Allah angkat ing sira.
Mata kese perkara waku akan bisa minta sang sira minta kelap dari sang meninggal barang sing utama walau lalan kese barang sing utama wa amar itu arapun de itu ngene falam ya udah mongko ora nolak sapa wali ngatasé nabi fitya tau ing fitya nabi wala sota kota ulan ora sota kota nabi wala napa kota ulan ora napa kota nabi kamarot kaya oleh nolak sapa wa ing sota ala sayyidil anbiya ing ngatasé sekene berkona Inna Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibu wes ngorbanno sapa nabi an umati sang umati nabi masyhur ya nabi nanti beliau sekali sebelah jambak sang satu kan itu keluarganya yang satu dari semua umatnya yang tidak mampu nopo korban itu jenis apa doha nopo an umati lalu rasa kuat korban diganti nabi pak Inna Nabi doha nopo an umati sing kuat di korban dhewe sing ora kuat minangka tau dikorbanan apa. Wa kafar lan bayar kafara sapa nabi an ummati sang umat nabi bisa berjima lan berjima. Mesti jima umat iku di Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Ini dua terangan terus ini penting sangat ya terus pertama cara kaidah oke begini. Jadi kalau menyebut angka itu tidak mengikat. Menyebut angka itu jadi zikrul adat ini pun bisa ya dihasrin. Jadi menyebut adat itu bukan berarti membatasi. Karena menyebut adat itu hanya untuk yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Jadi kemungkinannya dua, yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Tentu keramatnya Nabi itu dibuat. Tapi kenapa di sini disebut 5? Karena ingin supaya yang mendesak ingat atau yang mudah nopo ingat. Itu kaidah. Sehingga dalam disiplin ilmu usul fikih, kalau misalnya Haji Nabi kadang bilang gini ya, siapa saja yang sholat 5 waktu, maka dia masuk surga. Tentu maknanya ya sholat 5 waktu dan tidak zina, tidak mengkafirkan orang mukmin, tidak mendolimi orang lain. Tapi Nabi tidak membuat sekian catatan, cukup menyebut siapa saja yang sholat 5 waktu. Karena adat yang disebut di situ tidak harus mewakili semua catatan, tapi itu yang pokok. Sehingga nggak bisa sampai berkeyakinan Nabi menerima rahmat dari Inna Boha Akrama Nabi Muhammad dan berkomisi rahmat itu salah. Terus ini ada beberapa keterangan yang sakit ditambahkan di Muhammad dan itu kan nama rumah zaman beli norok dasar Muhammad dan itu nama sangka Madinah Muhammad yuhamidu tahmidan Muhammad yuhamidu tahmidan terus berarti semfaile bahwa Muhammadun apa bahwa Muhammadun wadaka Muhammad ini rumah dan ada di pemimpin Islam bisa sorok Prabu nggak bungondok, raiso sorok. Bahaya itu kan? Bahayanya begini karena bungondok. Terus alam itu ada dua. Tak warai ngaji zaman. Ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafaz itu tidak alam, tidak sebuah nama. Tapi ada kata kerja yang ditafauli itu diharapkan baik. Apa? Diharapkan baik. Banyak orang Jawa namanya kan harto, namanya sebenarnya banyak apa? Harto. Ini bagus, mungkin pelakuannya apa? Jadi pelakuannya bagus. Paling gak ning pondok ora ana iki lah diceluk Gus. Itu kan. Kalau di kanca Kebumen, jenenge iku Agus. Kok bapake ku dendam zaman pondok iku ora celuk Gus. Awak anakku tak janakno Agus. Jadi ora ana iki lah diceluk. Jadi ojo ditambahin diceluk tambahan itu Agus kok. Ben mau ndak mau. Sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus Harto, terus C, terus L, yaitu Bejo, itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal ya, tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu. Karena kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji.
Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta, tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata. Makanya disebut wasami di dawadotihi Muhammad dan anak besar madu juga. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammad dan orang yang terpuji karena memang semua perilakunya terpuji. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga memuji, beliau juga memuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sapa ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya'lamu, ya alima ya'lamu ilma, kalau untuk ingsun kan ya'lamu menjadi apa? A'lamu saya tahu. Yadriku menjadi adriku saya mukul. Nah, Kanjeng Nabi binisbat ilallah, hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu saya memuji. Maknanya Ahmadu Allah. Sehingga namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Nah karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang qadimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Parpolit, ada kata Yuhanna. Yuhanna yang maknanya ya Al-Muhammad, orang yang suci. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang nggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad, tapi ada kata Parpolit, ada kata Yuhanna. Dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya apa? Terpuji. Karena nabi termasuk jenis alam mangkul, alam. Kali-kali ngaji nahu, dibenrok, bendong. Nah ini penting karena ini persyaratan jadi ulama, apa? Persyaratan jadi ulama. Orang-orang yang kita syarat ulama itu yang panggung, terus maca ini, penampilan ini, terus intonasi suara ini, itu jadi cukup lomba, paham ya? Syarat ulama ya alim itu aneh-aneh. Syarat ulama ya alim. Syarat lomba dan penampilan. Nah ini penting saya utarakan. Nah, gue mau ngaji ke alim tak jamin. Paling enggak dibanding tanggamu sing alim. Nah, karena nama ini nama mangkul, rono ya, nomor jering ya, nama mangkul. Maka namanya Nabi itu bisa banyak sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Dalam lagi ya, karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi, maka nama Nabi ini bisa banyak sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering ngintikan anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra. Saya ini pelebur. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasyir alladzi yusarul anbiya tahta qadami. Wa anal aqib alladzi yaqibu wa bi ar-rusul. Saya ini hasyir karena semua orang nabi nanti dikirim di bawah bendera. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya menutup para nabi. Makanya Nabi menyebut sekian nama. Anal hasyir, anal mahdi, anal aqib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Berdasar perilaku atau pres. Jika sampean ini selain dia nama kan jadinya muta'alim, orang belajar. Ya itu sudah muta'alim. Ada status lagi karena ya hiburan, orang yang nyari hiburan. Ada status lagi dari variasi untuk buju, ngaji, penghindar. Oh itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul, apa? Berdasar apa? Mangkul. Kayak orang lomba pidato ya gitu. Syiar Islam, makanya di podium, di syuting TV ya namanya syiar. Jadi hatinya mungkin ya niat mergawe pintu umroh. Mungkin yang hatinya niat pengen mungkruli tanggane, macam-macam. Ya terserah, makanya terserah niat tuh karena di sini. Sebenarnya alam ini dibikin untuk mangkul. Karena alam mutawahir, waktu mutawahir hadis. Tapi bisa aja ya kalau benar-benar ingin syiar daripada TV didominasi al-maksiyah terus ingin menampilkan ketaatan. Ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad, Mahi, Akib, Nawah, Hasyim. Bahkan sebagian kitab-kitab manakib menyebut Nabi itu ala Nabiina
Muhammadinir Raufir Rahim. Karena Nabi juga disifati Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena banget welasane umat disebut Rauf. Banyak kasihnya disebut Rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 99. Karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu. Misalnya Ar-Razzaq, siapa yang nggak tahu kalau Allah itu memberi rezeki. Al-Wahhab, ya memang Allah memberi. Al-Hadi, memang Allah memberi petunjuk. Maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenenge Sartono, tenang saja. Jenenge Bagio ya tenang saja. Nah, aku sudah di kiai, terus banyak orang ngaji kamu, jenenge Syekh. Karena pengajar kiai yang gitu. Ya sudah, gak masalah, nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Makanya kamu tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang, karena nanti tetap ada tambahan-tambahan. Ya misalnya jeneng itu, ya wah misalnya jeneng Sartono bawa hijau, tapi ternyata ke apal Quran alim, nanti dia dipanggil di akhirat. Wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah. Wah teko ada jadi jeneng kampungannya juga, no? Enak jeneng muara wapi. Ya tapi jebule kelakuane ra karu. Karu-karuan. Kodir duplikat yang enggak di Baghdad. Lakuane kok ngono iku piye? Padahal jenenge apa? Kodir. Kodir aslinya apa? Duplikatnya wa alam. Nah makanya saya itu berpendapat, ini rumah tenangnya, nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi, tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu, pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya'lamu wa insun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memuji. Tentu Nabi selalu memuji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad, orang yang dipuji. Karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andai kan orang anut Nabi itu selalu mengujud. Iya, calon presiden berdebat podo-podo muji Allah. Kita lah yang dijadikan sebagai presiden. Allah saja yang berkuasa. Sebenarnya kita hanya penjual apa gitu misalnya. Yang satu ya gitu. Pan akhirnya muji Allah dan ini enggak muji dirinya sendiri. Kan pusing jadinya. Semua kiai itu andai kan eling Allah itu ra ono ujub, ra ono pemuluhur. Allah lah yang menjadikan saya alim. Allah yang mentakdir saya mengajar. Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab. Yang belajar gitu. Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian, bukan datang ke dangdutan. Allah yang menggerakkan hati saya. Oh itu kan langsung Allah tok yang hebat. Kita hanya sebagai objek asar kudratnya Allah Ta'ala. Nanti orang takabur itu karena kamu mensifati diri kamu sendiri. Makanya disebut anania. Anania itu ego, melupakan Allah Ta'ala. Indonesia begini karena saya. Oh Indonesia begini karena saya. Ini kita tukang kritik tanpa tak ingatkan, nggak tahu. Presiden juga tahu apa, dia tahunya setelah baca buku saya loh. Teman-teman pun saling kritik. Ya kacau kalau seperti itu. Itu pengeran Rano seperti itu. Yang Rano itu anania apa? Sifat ego. Makanya dalam ilmu tasawuf yang harus dihilangkan apa? Sifat anania keego. Karena yang hakikatnya wujud, yang hakikatnya terjadi adalah kafir iroh dan kesannya. Sehingga setelah seperti ini ya, yang alim dan gak umur luhur. Karena yakin semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dilatih. Itu namanya Ahmad. Makanya setiap nabi pidato mesti paham idawah bima wa ahli. Pertama pasti memuji. Sampai nanti ketika kita masuk surga pertama ngomong apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah matur nuwun dengan kasih hidayah, kalau tidak ya saya tidak tahu ini. Jadi maka nanti di surga pun wiridannya sama dengan di sini. Nah itu kan nak ketemu keluarga yang ngaji nunggu. Kemudian wiridannya mana dilatih saya ini. Insya Allah sebenarnya aram di keluarga lali. Wiridan yang saya ajarkan itu gak bisa dibaca di neraka. Dan saya memang gak terima kalau itu dibaca di neraka. Karena itu wiridannya ahli. Aku raro malaikat itu posisinya saya delok sini semua seneng raro. Kemungkinannya sini, gayanya kayak ahli suarga, itu ya kemungkinan. Tapi saya yakin tidak, malaikat pohasa itu tak apa-apa gitu ya. Atau kemungkinan dia senang dianggap pelatihan. Kalau ahli surga, maka latihannya ya gaya ahli surga, kayak pramuka latihan.
Karena nanti di surga wiridannya tadi dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salamu akhiru da'wahum alhamdulillah. Jadi nanti wiridannya sama seperti kita. Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia. Karena apa? Prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti apa dokumen di akhirat itu keren dokumen di dunia. Kenapa? Surga yang begitu hebatnya itu merujuk prestasi yang di dunia. Jadi misalnya kamu dites nanti, cung baca alhamdulillah kamu baca. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah terus tahlilan teman. Mesti asli tahlilan asli orang karena orderan itu dinane mayit. Sensitif yo. Tahlilan asli maksudnya memang mentalnya tauhid, paham ya? Nah acara wong mati kan seremonial. Aslinya ora tahlil diundang terus. Makanya aku sing kritik tahlilan setuju, ngeling pangeran wong tadi diundang. Abek sing kritik tahlilan aku yo kudu guyu, lha wong wiridan dikritik. Cara kula koyo biasa, waras wae biasa wae. Mestine yo isin to. Kena dadi kiai kok tahlilan ning gone tangga pitung dina gedhe-gedhe tenanane mbok nangis. Mestine isin ki tau ngono tenan ta ora ning omah. Nang pedak ana order. Sing udah mau melarat amok sithik-sithik, baru sudah semangat. Itu apa-apa. Sing kritik ya bodoh diri, ora ada dutan, ora gaple, nan ora dugem kok di. Memang ini dilapatno kalimat oh. Wis biasa wae cara kula. Kalau ketemu ngritik tahlilan bolak-balik, cara kula adat nulis ora ono sunah nabi, ora ono bikus, kok ora ono hadis. Tapi ya, sesuai ngritik ngono iku ya ora ono hadis. Nabi ora ngajari. Nabi ora ngajari cak kemelel. Terus model ora hadis e bandar aku saya udah. Model pas wong ngene iku ya ora ajarane Nabi. Tapi nyamen wiridan tahlilan pada wong muda ya ora ajarane Nabi. Nabi wiridan fi kulli hinin wa zaman setiap. Tepaan pas itu diundang wong ya akhirnya wiridan ning tompo. Ora lah ya wiridan ning dalem ngeling Nabi, eling pangeran. Tapi kan gak nah ono orderan kok prospek yo tenanan. Diundang juga penampilan. Tadi diundang mau melarat tes tagi turu gak salin sampai. Tapi nek diundang ning kabupaten jasa no. Menapa malaikat itu. Wah, jadi kalau juga kan kepencet saya tapi ditugui malaikat. Jadi kalau sering maca loh nabi pengiran, nanging ngarep wae atau mana? Jangan kira saya ada pernah serbanan, kok sering serbanan tapi pas ada pengiran mau, sampai sampean serak. Lalu beberapa kali sholat ada pengiran gini kita, memang ada pengiran. Sampai sampean wedi gua. Tapi suatu saat mungkin aku tua menawa tapi kemungkinan itu kecil, tapi ya mungkin. Yang jelas kalau sering ngambil pengiran tuh bisa sering bro saya aduh sholat diri akhir pengiran di akhir ya saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul apa? Mangkul itu lafaz yang dipindah berdasar makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama itu sesuatu yang di atas orang Arab bilang sama makanya Allah Ta'ala jadi sebagai apa? Allah Ta'ala wa sama maknanya luhur paham ya? Makanya sesuatu yang di atas disebut apa? Sama Sajaro itu maknanya sesuatu yang berkembang pohon itu kan berkembang macam-macam orang Arab nyebut apa? Sajaro kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah itu karena menunjuk waktu jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkun manusia namanya insan karena suka lupa hati namanya qalbun karena mulak ya sudah seperti ya, jadi makanya terus kita menjadi tahu nah berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai termasuk yang paling fenomenal tentu menghabiskan kekafiran paling tidak secara ilmu dan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi pasti kekafiran itu hilang maka Nabi menawarkan dirinya anal mahi alladzi yamfubi al-kufra saya ini pelebur atau penghilang karena dengan saya tanpa kafiran menjadi ilmunya maksudnya. Jadi terus sampai orang kafir kok paten, orang kafir hilang. Orang kafir orang mati kafir satunya wis mati sih. Tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng itu Dir Sumanto.
Ya misalnya ya, kamu kok punya anak semantau nggak apa-apa, suruh aja ngajar ikhya terus. Nanti panggilannya di mahsyar, wahai pengajar kitab ikhya, wahai juara MPG, nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. Nanti panggilannya wahai pemakan balung. Karena alam ini mangkul, jadi ada apa, harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar terpuji. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gayaan, kok namanya baik tapi kelakuannya gak karu-karuan. Karena boleh jenenge mau gaya-gayaan. Kan banyak yang jauh di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana, namanya Koren, Gus Ali, tapi kelakuannya belas gak Gus Ali. Ya, seperti saya misalnya, saya ini kan dulu karena bapak saya misalnya pecinta Bahaluddin Naksabandi, nama saya Bahaluddin Naksabandi. Semua orang alim kan nama Asnawi, dulu orang alimnya orang Mekah, Madzhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama beliau Jaya Kudus, namanya Asnawi, Pak Alim tenang. Saya kira akhirnya Asnawi yang masih waras. Gus Ali ya banyak yang waras, yang gak waras yang mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak, yang asli waras, yang asli waras, yang mulai cuplikannya yang waras ya banyak, yang nggak waras ya. Kalau aku mantap dengan Mustafa, jadi Mustafa itu udah kurang ajar. Mustafa itu alat lakop orang yang dipilih itu jadi Mustafa. Sebenarnya itu hanya anak. Liane ya KW-KW ini. Tapi saya sebagai cinta buta Rasulullah itu nggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi. Nanti kalau udah didendam. Mereka itu nih kok masalahnya itu. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apa kok tak mantul. Ya akhirnya ya toleransi doang. Ya sudah akhirnya tengah-tengah benal hub wal budi. Karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicabut itu nggak terima, apa? Nggak terima. Tapi masalahnya si nyatu tuh niatnya ya tenang tafal. Ya sudah. Kowe trimo misalkan wong jenenge Qadir Jilani itu bawa ngamen gedaan. Iku idolamu Sultan Auliya duplikate amen apa? Gedaan. Iki rido. Jawab, nek rido kok banget. Tapi kira rido yo keliru. Jenak to iku ya tafal iso wae sampeyan Husnul Khotimah sing rasa apa. Akhirnya ya benal khop bal budi ya. Ya ono senenge ya ono gedingan ora kowe. Ya sudah. Angge kanca dhisik kaji mungkin ora pati paham. Saiki dadi kiai. Iku anake jenenge apa? Tom Badawi. Karena ning mungkin ana ulama jenenge Tom Badawi. Jadi Gus jenenge kok asik, apik ora ono kembaran. Iku jenenge ulama non Arab. Jenenge apa? Tom Badawi. Gak ada jenenge tangga-tangga. Seneng kok ngono kok. Padahal ning mungkin ada nama itu apa? Orang Indonesia itu Satibi. Banyak orang di sana namanya Satibi itu ahli qiraat asal. Qurtubi itu ahli tafsir. Ini gitu. Qurtubi. Indonesia keren. Seto, terus ilat Jawa jadi seto. Itu orang keren. Enggak ada satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Sato. Yang anaknya anak dulu itu mereka yang Sato. Karena ilat Jawa jadi seto. Wah itu di daerah saya banyak wali seto. Ya Sato itu tulisannya, tapi diwaca. Jadi ini cerita ya. Jadi kalau biar sampean tahu. Nah, Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran mana nih bacaan? Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kitabullah karena memang tulisan. Kata banyak tubuh kitaban karena bentuknya tulisan disebut kitab. Karena terbaca disebut Quran. Karena itu mukjizat, Quran disebut ayatullah sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jelas, jadi nama itu hampir semuanya itu apa mangkul apa? Mangkul. Kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul. Kayak surga namanya apa? Surga itu sumberoi. Jannah kan? Karena banyak pertamanan. Neraka yang kamu minat ke situ namanya. Nah, karena banyak apa? Api. Jadi kamu tidak usah masuk ke sana. Kan sudah tahu namanya. Nak lebu ya kebangetan. Mulanya nak ngombenin rokok ya banyak mulak-malik. Panggonannya sepakat banyak orang mulak-malik. Ya normal kan. Paham ya? Ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat fikih yang kampungan ketika
fikih itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul tadi. Sekarang banyak orang nggak seneng ngaji tapi seneng Islam, sunnah Rasul. Itu keliru. Kelirunya begini. Justru sunnah Rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya tentu saja. Karena memang sebagian adatnya Nabi ini maknanya itu sudah mangkul, sudah apa mangkul. Misalnya haji maknanya apa? Al-qasdu. Tujuan. Umroh itu maknanya ramai no. Dengerin ya, saya ulang lagi ya. Haji maknanya apa? Tujuan. Umroh maknanya ngeramekan. Makanya disebut pengurus takmir masjid, maksudnya yang meramaikan masjid. Maksudnya ya orang dangdutan, maksudnya ngeramein itu ya masjid. Maksudnya itu diramein itu yang terus nganggu ngaji. Nah sehingga pertanyaannya ulama, apakah saat masuk masjid haram itu wajib tawaf kudum apa enggak? Ya ulama itu bilang itu sunnah, sementara Ka'bah itu kelihatan dikunjungi. Maka menjadi dosa kalau seseorang mampu tidak haji atau tidak umrah, berarti dia tidak terlibat meramaikan masjid haram. Ini alhamdulillah hidup ngaji di depan ini sudah nemu KKP keren, masuk relevan, masuk 17 di Mekah. Bangun kemarin saya ikut melepas saya ketemu. Ini tahun ini Indonesia paling banyak keluarga pulau haji. Di pulau pulau misalnya pulau gentenan, pulau akut ngaji. Jadi pulau di taman dikaji. Wah, jadi pegawai kaji, pokoknya ngurusi ngomong kaji. Kalau sebenarnya kapan-kapan aku kaji sih. Tapi kalau kaji, kapan-kapan, yes. Penting nak kangen, kaji. Tapi ini nembe tren di Arab-Arab bagi dua kaji. Seorang lagi ya, hajja yahuju, hajja. Maknanya apa? Al-Qasdi. Umrah maknanya ngeramein. Tawaf maknanya muter. Nah sehingga sa'i, sa'i itu di bahasa Quran nggak ada yang ada tawaf. Coba ya dengerin ayat tahu inna sofa wal marwata min sya'airillah terus paman hajjal kita aliya'tamaro fala junaha alaihi ayyat tawafatimah. Sa'i itu kalau di fikih kan sa'i, lari-lari kecil antara sofa dan tapi di Quran itu bahasa sa'i nggak ada, yang ada bahasa apa? Tawaf. Kenapa dikatakan tawaf? Karena kalau ngitari sesuatu bahasa Arabnya itu tawaf. Karena siklusnya begini, dengerin. Ini misalnya sofa. Ya ini sofa, ini marwah. Rata-rata orang sa'i dari sofa itu agak ke ujung sini. Agak ujung barat misalnya seret ke sini. Terus kan agak muter begini, agak muter terus kembali lagi ke sini. Intinya mahalud dhahab ketika dari sofa ke marwah di satu titik. Dari marwah ke sofa ke titik yang lain. Jadi kesannya membentuk lingkaran. Nah berhubung lingkaran disebut tawaf muter. Makanya istilah Quran fala junaha alaihi ayat tawaf. Dikatakan sa'i, sing jenenge sa'i itu agak keras. Kalau kamu melaku biasa, bahasa Arabnya apa? Masak apa? Tapi kalau melaku agak keras namanya sa'i. Lah jalannya sa'i itu dianjurkan agak keras. Maka bahasa Arabnya sa'i. Bukan masyu tapi apa? Sa'i. Jadi semua ini mangkul. Dikatakan masjid karena apa? Tempat sujud. Dikatakan musola karena tempat sholat. Ngono kok geger. Wampung NU orang mutu. Wah, ada masjid, ada musola maunya apa? Ya maunya supaya tempat sholat banyak. Wah. Geger. Ya berkurang apa maknanya tapi senang Islam. Wajib. Bisa dimanteli oleh senang Islam tenanan. Didukung gobloknya ya tenanan. Terus dia ada. Kok protes? Protes berkorok ada teror banyak. Oh, masjidnya satu banyak. Sehingga sholat itu tidak fokus di satu titik. Itu sebetulnya malah bagus untuk daerah tertentu, meskipun buruk di daerah tertentu. Ya lihat konteksnya. Kalau daerah pesantren bagusnya banyak musola. Mergo kiai nak ngongkon imam sungkan-sungkan. Nah misalnya pulau terus sama jamaah masjid jamaah terus imamnya rai-rai Mustafa. Apa ngimami meriang mau keliru kabeh. Nah aku ngimami yo aku derajatku wis akeh kok ambisi dadi iku bangkune. Ora usah imam wis mulya kok ngrebut status. Yo nak pengiran darani kula wong alim imam nek darani wong rakus. Lan jare bapak iku cara bapak istiqomah yo apik ya, nek terus ya. Iki jenenge ngangkani, kaya kemarin ngangkani. Lu banyak alumni pondok nganggur gara-gara imam masjid istiqomah. Sehingga ada kandidat yang bisa masuk. Lho kecuali istiqomah mulan, karena orang sing wani aku tak pensiun. Tapi syaratnya level loh.
Karena kalau ilmu itu kan kompetitif, memang ada kriterianya. Nah, imam masjid kan gampang. Asal Fatihah muni kan selesai. Mau iku-iku wae diulang-ulang. Nah, tak mau kitab. Tiap hari ganti bab. Masih ganti gak kredibel ilmu entek nak macet. Tapi aku lah ya siap diganti. Ayo, sampai penting ngaco. Tak gaji yakin. Aku nak sekali sholat atau turun rokok ya. Turun rokok, mau tahu hukumnya Allah, Rasul salah itu taruhannya. Aku ratri mau dibaca Arabik, rokok sini uang, mau kitab salah. Aku usul yang paling jeru. Ya bisa, misal pengganti Gus Bak ternyata goblok kan murah. Ya orang dendam, tapi itu tak sapati, orang kesuwen. Lucu-lucunan wae no. Nah ini penting sangat. Sehingga ketika ada generalisir satu madhab itu bukan bid'ah. Makanya saya itu heran sama madhab sekarang. Setiap kreasinya ulama kok darani bid'ah itu. Sebagian alam itu sudah mangkul, mulai ngaji loh benroh. Mangkul itu lafaz yang bisa digeneralisir berdasar makna. Kenapa? Jadi zaman Imam Haromen itu ngendikan gini, andai kan orang jamaah di satu kampung pada satu titik, maka kota lagumul imam masih boleh meraih. Karena harusnya jamaah itu fi amatina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda supaya jadi siap. Kalau nanti terang itu, ini bukan berarti saya bela mazhab tertentu ormas. Saya tidak punya kepentingan bela ormas tertentu, tidak. Saya ini bela ilmu, titik. Saya itu bela ilmu. Misalnya begini ya, kamu ini apa? Bejuan ya? Ini kini jangan gereng terus, ngerti ya gereng, gon pring-pring. Kenapa? Sing disone serem, sing biasanya gone gerdua. Apa? Wingit. Biasanya ning wet apa? Sing kancamu itu biasanya. Gak lha sing wingit sing seru, gereng nak carane. Apa gitu? Ringin, pokoke ringin terus pring sing. Nah, ini kan soal masjid berduaan di sini nih. Belakang ini kan ada masjid berduaan. Itu ada kan jamaah hanya di sini. Kan kalau ada adzan kan setan lari. Jadi saya masuk yang gereng, yang wingin. Tapi nak kono pasang musola, yang pojok-pojok pasang musola, Melayu bingung. Karena apa? Di mana-mana ada. Tapi nak neng masjid tok kan adzan gampang lari sana dulu. Nanti kembali. Maka setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin wis setruk karena lari kemana-mana. Lari kemana-mana tuh dihadang apa? Adzan dinteni bare jule bocah beres. Kadang pujian. Masalahnya pujian yo bid'ah. Bar adzan karepe santai-santai jebule ana wiridan. Jangan meneh kan. Tapi masalah wiridan yo. Jadi ini banyak menyenangkan setan punya jalan kritik. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkol itu tadi sumya masjidan mergo mahallus sumya musholla mergo tempat. Jadi punya nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musholla yang berdirinya sudah nuruti nafsu, mau dikiai wong liya atau dikiai musholla itu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan, karena tadi laisa li alimin ayyuqal lidza aliman akhar. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah kan? Sudah sunnatullah. Jajal misalnya ono mursyid mulang ning masjid, saking tawadhu saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut, secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan di saat itu mursyid. Gak bebas ya. Waduh Gus Bak. Oh mesti meriang, tak jamin. Orang urusan sombong-sombongan. Loh, saya pernah, karena ini bukan sombong. Pernah di Masjid Jamek Tuban itu ada acara. Yang isi kebetulan teman saya zaman sekolah di sana. Itu saya waktu itu yang main saja sama anak saya, karena saya sering jalanan di Tuban, keluarga bapak saya di Tuban. Keluar ketemu saya salaman. Loh, kene wis. Wes, innalillah musibah. Innalillah musibah. Ya berumah ngajiku, gak. Alhamdulillah. Saya terus, tapi sebagian waduh. Jadi sebenarnya saya ingin tawadhu. Lalu berkali-kali saya ingin tawadhu. Sebenarnya saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau, saya masih ingin ngaji. Tapi si wali sopo. Akhirnya mau ngaji di bangun bapak, karena itu yang berani. Saya masih sering datang ke kiai konsultasi sampai sekarang. Masih sering di Bali, sejak ngaji masih sering. Tapi masalahnya hanya bangun sekarang, bapak sudah meninggal. Tapi kalau ada kiai pesaing, saya harus siap. Saya datang.
Tidak mau salah lawan. Anggap kok. Oh tak lawan. Tak tahu jinan apa Quran pinten. Kalau Gus aku tahu pulang. Lereni. Saya mulai ya nanti khatam pinten. Dari nanti khatam. Aku tahu khatam. Oh. Gantian tak ulang. Karena enggak profesional. Goblok jadi ngomong ngalim jadi enggak. Salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji ini. Makanya saya sering makmum di mana-mana. Karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawadhu saya tak wujudkan saya jadi makmum. Di mana-mana saya sholat ke makmum. Wiling-wilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Sholat lebih ringan dan lebih gampang. Karena dulu langsung mulai isya, balik isya tak balik ngaji. Gue ngarep kalau tak jamin. Orang motor pertama wis salah. Qolal Ghazali itu salah. Cara aku bener Qolal Ghazali. Kayak gue nisbat itu nak rupa ya. Qolal Bukhari itu bener-bener Qolal Bukhari. Semprit itu. Kenapa? Semprit. Daripada mari fitnah tidak sangat. Tapi yang saya itu bukan karena keangkuhan. Karena tidak ingin ganggu orang. Kenapa enggak ingin? Banyak tonggo-tonggo Gus, nah kan sering ada pengajian di daerah saya. Itu saya jarang, pasti diutang saya itu kiai, tapi saya nggak pernah ada. Itu jangan kira saya sombong, mubaleknya sebelum acara itu datang ke saya, Gus tenang, cut koyak. Selaku mubaleknya, dari saya bulpen dulu, mubaleknya soal. Jadi pasti pesennya, Gus tenang, cut. Sampai itu kok gambar aku yakin gambar itu, ya orang. Tak jatuh nama yang bukan jenengan atau seorang jenengan. Benar, kau beri semua kok jaga. Ada yang berbeda lah. Gus, ngomong tak udah nggak bersih tak. Ngomong kiai ini kemarin mulang, anak-anak. Sebenarnya bukan karena mulang di rumah, memang ada mubalek yang pesan. Dan makanya KB itu proporsional. Salah lagi. Ini kembali ke mangkuk. Mubalihun maknanya orang yang menyampaikan karena balagha yubalihu tablighun. Terus penyampai itu disebut mubalih. Semua itu ada makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan maka disebut imam. Orang alim sebenarnya juga imam karena panutan dalam ilmu al-imam al-Ghazali itu bukan imam sholat tapi imam panutan ilmu. Karena Imam Mustafa, Imam Maghrib, jadi itu semuanya itu ada. Ya makanya, terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bid itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir. Karena ini lafaz yang selalu melahirkan satu model. Karena memang lafaznya umum dari alam manfur. Kan jelas ya. Dan misalnya sunnatu Rasulillah mana ini perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala tuasiru, bikin mudah jangan bikin susah. Sehingga kita sebagai ulama ya gak wajibno wiridan supaya gak wiridan di monggo. Tapi yang menyariatkan wiridan di bar sholat langsung HP-an ya tuh wiridan. Ya sudah gitu aja. Tapi yang kubu sebelah enggak wiridan enggak ada hadisnya. Masa tukang wiridan itu ya ada hadisnya. Nabi tidak la'an, tidak tukang kritik, tidak tukang la'an. Tapi terus kowe kiai mursyid terus semangat wiridan, santri ku nak ra wiridan ra santri iku ya keliru. Iku nabi tapi gak aturan. Wong pengiran ra wajibno kowe kok. Wajib. Cara kita Islam taufik kriminal besar ijabu malam wajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kriminal besar dalam ilmu fikih. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena berarti musyarrah bikin syariat baru. Makanya di pondok saya itu saya senang sebagian santri wiridan, sebagian orang tak kandani, sing rada guri, sampai bubar. Ya sunah, ben gue iling-ilingan agak wajib. Saya dulu ngaji di sarang, imamnya sudah bangun, terus separuh musola bubar. Di Lirboyo saya berkali-kali makmum, ya separuh masjid bubar. Gue iling-ilingan, nak wiridan tidak wajib. Tapi separuh ya iling-ilingan, nak wiridan sunah. Atau koyo pondok-pondok yang fanatik wiridan koyo berdoa itu ya kayak ono sing wanti wiridan kita tapi ora anti hati. Harus salah wiridan ra oleh tapi nyalakan HP. Oleh itu hati sendiri. Sampai takon-takon hati. Wong ora usah ngono biasa wae. Kaya kula biasa. Ketemu sampeyan seneng, ketemu biasa.
Ini titipannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi PK Buddha itu wiridane mati. Gali Nabi umat. Lah gua agar memuan kalau sampai ora situ. Ngene hati umat. Mantel lah di depan kanjeng. Tapi mantel loh itu. Tapi iya nah. Tulangnya ini aslo ya orang berita alim tok. Terus nandingi aku tau, nak partai politik lho pinter. Gak kader pinter, ketua umum dia anak buah, gang sedelok wis digusur ketua umum. Mergo anak buah luwih pinter, jadi cepet dari generasi itu cepet. Kiai kelambatan. Partai politik, ketua umum biasa gak disir anak buah ini. Berarti cepet kan oleh game minter itu. Pinter bodohnya ora ora kowe pinter. Kadang ketua umumnya dikudet. Itu pinter tak goblok. Pinter tapi madorot. Tapi madorot deh. Jelas ya. Jadi namanya Nabi dipilihkan Allah. Makanya kayak itu kaget nak orang orientalis bilang nggak ada di Taurat itu kata Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad itu kata mangkul, apa? Kata mangkul. Maknanya mangkul itu maknanya. Jadi situ memang ada makna-makna yang jelas menunjuk ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya terus ya setelah lah pangeran garing. Terus masalah salahnya yang berputar. Ini yang berputar. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepen salah ya tetap salah jangan bakat itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu memang didesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi nggak pernah salah maka syariat ini nggak akan terjalan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditetir sekamar dengan Zulaikha. Ditetir sekamar dengan Zulaikha. Ya sama rasa takut cara review itu sekamar. Mesum teman gitu. Mungkin ditetir. Apa? Ditetir ini Nabi Yusuf ditetir dari dalam artinya sudah di dalam rumah. Mungkin pas ngurusi spray. Nabi Yusuf akan Mustafa buan dengan Yusuf. Orang tengah bayar mesti minat. Singkat cerita Zulaikha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu. Yusuf nggak mau terus lari. Ya sudah, akhirnya kita punya syariat. Syariat ketemu setengah bayang syahwat adalah lari. Ya sudah seperti itu. Kau orang usah bayang no. Nabi kok sak kamar be wong itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari, cara menghindar. Hanya diceritakan Yusuf lari. Nah kemudian yang namanya lari itu kalau mau dijambak atau ditarik mesti kena gamis yang belah. Itu beda dengan anak Yusuf nakal, posisinya madep, mesti kena kamus. Berarti minat. Makanya itu yang dipakai ukuran ingkana komisu kudda min kubulin fasodabat wawa minal galibin wa ingkana komisu kudda min kubulin ya pakai dapat wawa minal sodikin. Jadi sebetulnya ilmu reskrim atau ilmu kriminal itu sebenarnya ada di Quran. Kalau yang namanya orang lari terus ditarik mesti kena. Berarti bukti Yusuf lari menghindar. Tapi nak misalnya Yusuf di situ ngapain? Suai. Paham ya? Makanya ilmu kriminal berdasar forensik itu sebetulnya gampang, maksudnya bagi ahlinya gampang. Makanya Nabi di sini senang gejol-gejolkan. Gejolkan Nabi pintar. Anaknya Nabi Yakub itu pintar kabeh. Ketika sudah menyemplungkan Yusuf dia ya badil jub, nanti bilang ke bapak bahwa dia dimakan serigala, nyari hewan, entah hewan apa saja, terus darahnya dilumerkan ke bajunya Yusuf. Ya, terus ayo datang pura-pura nangis, masyhur wajah ala komisi bidamin hati. Dan juga mereka datang isya ayat pun waktu sore sambil apa? Menangis. Jadi cara drama sempurna. Tapi ketika dia cerita ini Yusuf kita main terlena terus kemudian dimakan apa? Nabi Yakub delok baju ternyata utuh. Jadi Nabi Yakub begitu. Cek berperadabannya serigala itu. Mau makan anak saya aja bajunya dicopotin. Tata berperadabannya. Cek apik akhlake serigala itu. Sudah ape mangan anakku wae. Babine dicopot isi. Terus saya jujur-jujur Yusuf, mau lari aja juga. Hanya tadi kita kejahatan dan ada apa sempurna. Jadi bajunya itu utang. Memangnya dia utang orang juga. Mana cek dari Nabi aku cek sopan ya. Segala itu apa mangan apa.
Anak wae lagi ini ditabrak. Jadi itu bukti. Makanya data forensik itu ya ada di Quran. Yang satu cerita Yusuf, yang satu cerita siapa? Ya. Nah, tapi semua nabi itu didesain salah. Makanya masyhur hadis. Apa loh hadis itu? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Tentu salahnya nabi tidak kayak terus jauh zina maling itu enggak. Mesti salah-salah dalam manhaj. Enggak mungkin nabi itu maling atau zina. Salah dalam manhaj. Misalnya di Nabi pernah kan sholat zuhur, ila asar, makanya antara zuhur dan asar. Keyakinan saya sih zuhur, tapi bisa saja asar. Tapi di semua riwayat memang kalau nggak zuhur ya asar. Nabi sholat zuhur itu, terus setelah 2 rakaat salam. Kowe ra iso ngritik, Nabi kok sholat kali Nabi opo. Malah kena jadi kiai lali biasa wae Nabi ya tahu kali. Malah kena sholat biasanya umumnya salah ngomong tambah atau kurang umumnya imam kurang cerdas harus malas sholat nggak tahu bonus itu berarti ketara itu mental asli padahal nanti itu sholat hanya berapa? 2 rakaat. Setelah itu salam nanti setelah salam ya mundur. Tapi bukan berarti, berarti rawi dan rasa daya nomor, pokoknya nanti bersolat itu. Nah, cara itu sendiri itu bersolat, wiridan mulai. Nah, cara buku sebelah ya bersolat, salam, mundur. Ya raro, kode raro ya. Sebener sih. Ayo sebener sih. Kode raro ya. Menawar, aja itu ceritanya Nabi bersolat, wiridan mulai. Nah, ini buku sebelah bersalam, mundur. Bener sih. Kode raro. Ono jelas wiridan ora wajib. Ya ora haram. Nabi kundur. Setelah di pintu karena rumahnya Nabi kan apa? Bergandengan dengan apa? Masjid. Setelah di pintu ini sahabat-sahabat yang terdidik, orangnya terdidik itu ya sahabat-sahabat elit kan sudah punya akhlak. Yang kurang punya akhlak tentu sahabat awam. Ya Rasulullah, aku sirati sholatu amnasita ya Rasulullah. Tadi sholat model baru apa memang kau lupa? Kalau model baru baguslah mulai besok kita sholat zuhur itu. Karena artinya kan nasa mansur. Ternyata sholat terkini itu 2 rakaat. Makanya tanyanya aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat zuhur mulai menjadi pendek hanya 2 rakaat dan itu bagus kan? Atau memang kau lupa? Nabi balik kanan masih di pintu. Nabi masih jawab kullu dzalika lam yakun, itu semua agak terjadi. Terus Nabi ragu lagi. Kembali ke mihrab itu kira-kira imaman kan. Terus menghadap Fa'at bala alal hadirin menghadap ahakun maqalahu Dzulyaden, apa yang dikatakan Dzulyaden tadi benar. Nah baru akabir sahabat papan atas dijawab semua. Naam ya Rasulullah, yang dikatakan Dzulyaden itu benar. Tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi lalu takbir hanya mendapatkan 2. Ya sudah terus selesai. Itu menjadi satu ilmu bahwa seseorang yang lupa dalam sholat cukup menambahkan 2 rakaat. Dan kalam omong-omongan di tengah-tengah sholat dengan kasus seperti itu tidak membatalkan sholat. Itu jenis pemakun tu ansa walakin unasa li asin. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sesekali ditakdir dilupakan sama Allah supaya bikin sunnah. Kodok juga pernah, kodok itu dosa besar, tapi Nabi pernah kodok sholat. Suatu saat dalam perjalanan Nabi ngendikan gini, ya Bilal saya ini ngantuk sekali, sudah 3:30 pas itu dalam rumahnya kira-kira 3:30. Terus kata Nabi, ikla ala naulal ya Bilal kamu jaga saya. Saya nanti kalau subuh bangun. Kata Bilal ya Rasulullah silakan sare istirahat, kita Bilal yang jaga. Nabi sare betul, Bilal tahajud, malaman itu tahajud. Setelah tahajud, jadi Nabi ini sare Bilal tahajud. Ini tahajud terus aku mau luhur, tahu ono cerita itu santri ini tahajud, ya ini dulu. Makanya aku ya Gus Bah kok ora tau tahajud, aku anut riwayat Nabi sare. Kowe ora iso ngaji kok nyoal itu. Tengah kok nyoal wae ora. Kabeh tareh di hati-hati Nabi sare Bilal. Aku anut itu. Jadi aku itu Mustafa. Lu gajarannya tetap pakai aku. Mulai menego aku. Kan tentu royalti no. Royalti ganjaran. Setelah Bilal sholat tahajud beberapa saat itu keturun bisa.
Turun terus kita kata-kata semua riwayat hadis pama qadzatni illa syamsu atau illa harus syamsi. Kita tidak terbangunkan kecuali oleh sengatan matahari. Ya kalau sampai nyengat itu kan kira-kira sampai 7:30 atau berapa juga agak panas. Tentu nggak bisa jadi dalil. Kalau menuruti sunnah Rasul kali-kali kodok dong seperti Nabi ya. Kalau kamu ingin persis Nabi, kali-kali kodok dong persis. Dan harus di gua dong, jangan hotel. Karena Nabi kodoknya di gua bukan di hotel. Aku pengen persis sunnah. Singkat cerita terus Nabi bangun, terus gojok Bilal. Nabi masih sempat ngendikan, ya Bilal kenapa bukan kau janji mau membuangkan kita? Tapi Bilal santri yang tinggal terus beli, yang tinggal jadi akhodani ma akhodat. Saya mengalami sesuatu yang seperti engkau alami. Nabi begitu, santri deh. Santri sepakat. Ora usah takokno lek Nabi, apa yang saya alami ya bersih jenengan. Oh jenengan Nabi ya kok ora malah kula. Lalu ana santri beli cangkem elek iku biasa. Itu sunane kuno ya. Kula sering dibantah Mustofa tapi tak guyu. Anggepe Bilal Sanino. Wong irenge ya padha melarat ya. Suarane ya ora. Bilal suarane apik motor kowe. Bilal nek saat dan wong nangis kabeh. Nangis haru. Aku ya ada kan wong nangis kan terserah ono ya. Nah terus akhirnya Nabi menyuruh adzan, salah Nabi menyuruh adzan juga menyuruh qomat. Akhirnya menjadi syariat sholat qodok pun ya ada adzan, ada qomat. Nah misalnya ada riwayat yang nggak usah adzan tetap ada qomat. Intinya ada cara untuk melakukan itu. Dia caranya, nopo? Mengkaifiahkan sholat qodok. Itu ilmu yang nggak begitu penting, itu ilmu kelas 2. Yang ilmu kelas 1 apa? Bahwa sholat itu betul terikat waktu, tapi bukan berarti kalau waktunya sudah keluar menjadi tidak wajib. Itu yang paling pokok. Yang soal tadi apa? Adzan dan qomat bisa tetap masalah sunnah. Wilayahnya kalaupun iya tetap masalah sunnah. Tapi yang paling penting apa? Mestinya kalau logikanya kan gini. Logikanya, sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam. Mestinya kan sekali habis waktu, habis kesempatan. Sehingga harusnya tidak usah kodok, langsung dosa saja, nggak usah. Ini sebelum ada Islam, sebelum ada fikih, saya ulang lagi ya. Misalnya gini, ngajinya Gus Bah itu kalau malam jam 9 sampai setengah 12. Orang datang jam 12, dapat ngaji saya enggak? Enggak kan? Karena catatan ngaji saya adalah di jam itu sekali kelewat, nggak ada lagi. Sholat harusnya kan gitu, Allah buka sholat untuk menerima sholat, itu jam menerimanya itu setengah 5 sampai jam 6. Sekali kelewat kan harusnya sudah hilang. Andaikan tidak ada peristiwa itu, apa? Andaikan, paham dong? Gara-gara peristiwa itu akhirnya tersimpulkan jam sholat habis pun tetap wajib. Buktinya Nabi tetap sholat. Jadi nggak bisa dipraktekkan kayak jam buka dokter. Jam buka dokter sekali kelewat jam kan ada sudah bisa periksa. Ini kan jam Allah menerima sholat, terus kelewat berarti tidak usah sholat. Itu terpatahkan dengan cerita riwayat Nabi pernah kodok. Dong ya. Coba kalau Nabi nggak pernah kodok. Terus ulama cara istiadat gimana? Bagaimana kalau sholat itu waktu sudah keluar? Apa tetap sholat kodok? Apa tidak usah sholat? Nggak ada sunnahnya, nggak ada tuntunannya kan terus. Ya kan? Kalau nggak ada tuntunan terus biasanya milih rasa sholat kan dong. Kira-kira. Jadi sidik-sidik kan nggak ada tuntunannya. Loh ya misalnya ada peristiwa itu, kemudian ada orang kok turun ngeblok lewat, hukumnya gimana tuh? Harus sholat pada waktunya sudah lewat. Apa tidak perlu sholat kayak dikiaskan praktek dokter tadi? Pikiran orang tuntunan nih, orang hadis sih. Pasti ulama bingung kan? Kecuali yang PD, goblok PD, tapi sini mau waras maksudnya. Karena goblok PD itu penak wae itu. Ora tau ngaji nak ngomong kepo PD ini kuat. Tapi jangan bodoh PD. Kan enggak banyak pertimbangan loh. Wong alim mesti mamang kan, sampai ngomong gini, ono hadis iki, ngomong ini hadis iki terus yang bodoh kan. Oh, serahkan pikiran, mulai tak mulai itu kan. Tidak misalnya ada peristiwa itu, kamu sholat kamu kiaskan buka jam praktek dokter apa jam sarapan?
Nak jam pakai kias dokter berarti sekali lewat jam tidak bisa. Barokahnya hadis itu dan barokah lalinya Kanjeng Nabi itu menjadi kita ngerti nak sholat terus keluar waktunya ya tetap wajib. Itu yang paling pokok. Itu artinya Allah gitu kan. Allah ning kekasih wae salah wae barokah. Ya bahwa intinya kita ini mesti Allah ning kekasih salah wae barokah. Apa meneh enggak? Apa enggak bener wae salah apa meneh. Bener wae salah apa meneh. Salah. Misalnya kayak istiqomah imam masjid, istiqomah tangan kami masjid. Itu bener wae. Kalau ngomong seneng silaturahim Allah nyusul tuan diri. Takokno bojone, men kuluran ae. Duit dikekekno kiai lali anak bojo bar. Wis mulane kula salam minta santri ku susah. Mulane kula salam minta juga seneng. Ora kok perkara tenang juga, relatif duit luwian. Nek salam wong larat iki duit heroik iki. Duit nyawa. Duit jatah beras jadi salam tablet kiai. Mulane kadang-kadang kowe jogeman gedeng kiai tetep wong alim sakjane kesunatane kiai malah kancanan wong sugih. Dadi nek sing dikekno iku duit luwian. Nek duit Kang Mustofa iku duit jatah beras. Iku rawan haram, perkarane iku duit nyawa, paham? Nah, tapi saiki wong LSM ra iso ngaji, ono kiai kancanan sugih kiai milih wong sugih anti wong melarat. Masuk maksude ora ngono dosa. Paham? Justru itu bahaya anak kiai nampak sedekah kok melarat iki duit-duit nyawa iki. Jatah sangone anak, jatah beras, jatah. Nah dhewe wong sugih. Kulo bolak-balik sama wong sugih. 1 juta tak kok kok kathah. Kulo nang iki itu tahun 1 juta kok. Niku parkir terus kulo nang Jakarta seminggu ada 1 juta mau parkir. Wis mesti duit luwian. Tapi kalau santri marah salam tempel, pitike guru gitu. Mulane Kanjeng Nabi iku ya seneng Bilal, tapi akrabe tetep ambek Abu Bakar. Perkarane nek digano Abu Bakar terus duwe luwian, Abu Bakar ku wong sugih. Dadi Nabi masih seneng Bilal, hijrah Nabi mbek Bilal ambek Abu Bakar. Gak jawab kan? Mergo Abu Bakar ku sangu sak kepes duwe. Dadi iku jek duwe luwian. Ditakoki Nabi lah sing bogowo kok akeh sene wong malu akeh, aman kan. Sing ditinggal iki aman. Terus ngajak Bilal. Tadi maksudnya ngono dadi yo wong iku ngerti yo dadi nak urusan bab duwe iku luwih gampang halal kok wong sugih. Metu mesti duwe luwian ya aluna kamada yumbi kuwajar apa termasuk jaman kulil aku maknane sing luwi. Jadi kalau aku bisa ngomong Mustafa 1.000 ya rotok haram. Rotok haram itu duit data meselian, kadang anak hewan kok, kadang merunding minyak juga. Tapi nak si nyaman itu misalnya pencet, oh tukir kok. Jabat kadang nyaman itu order politik bareng. Tukir sih kenapa jabat. Iku mbok akal lah, lho kula nate lho, mboten sokong. Kula nate dolanan gak jarak. Wis jelas ra jarak, wong sugih tenan ora jarak. Ketemu kula teng wae daerah tertentu. Kula samane Mang Juta. Perong tau keramat koyo aku mulane mesti aneh. Ketemu ra jaraknya ngene aku Mang Juta. Aja tak kok. Lho kok iso? Kuwi wong sugih, itu kok duwe wae. Gak jaga boten wis duwe luyan sampe. Mun gedolanan mawon duwe luyan. Jadi itu luwih halal mesti bukan juta tapi luwih. Jadi misalnya Mustafa 5 juta kok disalam nempel aku mesti omahe bertiga dek. Yo wis setengah haram lho mosok kiai kok nampa hasil gadean apa. Ya iku sirine kenapa Nabi yo seneng wong fakir tapi yo dihalatin dalam satu momentum. Ya seneng wong sugih dalam momentum yang mulane rapat perang Honda, ya ambek Abu Bakar, Utsman, sing suge-suge. Bilal gak melu rapat. Tapi nak ada nomor Bilal. Nek wong gak wong suge berarti suarane rapat dibantu. Mulane jadi ya mesti tadi kan ada. Terus jadi apa? Bilal. Itu orang melek. Jadi akhirnya koyo Utsman yo ora koyo Bilal. Yo ora lawala bahasa Arab. Jadi wong kudu ngerti, orang jogeman ngerti dia iku panjaran suge-suge. Malah normal ngono. Mergo misale wong suge daerahno di Jakarta, kan anak bojone diting aman to ora? Aman.
Nah wong melarat daerah ini Jakarta tolong dino. Mulai dipisoi wong akeh. Mergo jajan macul ning wong sugih. Wis kadung dikei duit. Melanggar gak macul wis diamuk. Bojo wae tagihan wis musibah. Yo ngerti yo. Jadi kabeh DL ora kok pepes iki. Nah kecuali kiai sing manjan iki. Nakal kancanan juga tok anti wong melarat. Nah ulama ndak akan seperti itu. Proporsional apa? Proporsi. Jelas ya. Jatuh orang. Dan yang salahin Nabi, itu mau salahin Nabi itu jadi sun. Intinya Allah itu ketika ada Rasulullah, Allah itu seneng nih Nabi. Pas salahnya jadi baru, kayak kodok subuhnya kanjeng. Artinya kita tahu meskipun kodok tetap wajib toh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.